Ya, ketemu lagi nih sama abang kita, Abang Jos, di sesi General Topics. Kita akan bahas hal-hal ringan, hal-hal singkat yang bisa ngebantu teman-teman semua dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, itu juga pengen kenal dulu nih abang kita. Bang, boleh gak sebutin 1-2 frase yang menggambarkan karakter seorang Bang Jos? Tetap semangat, kerja keras, pasti bisa. Oke, semangat, kerja keras, pasti bisa. Kita mesti memulai segala sesuatu dengan optimisme dan semangat. Tapi semangat nggak cukup kalau nggak diisi dengan perbuatan atau kerja keras. Dan saya percaya kalau dua hal ini dilakukan, apapun targetnya, apapun impian cita-cita kita pasti bisa tercapai. Keren banget. Yang kedua sekarang, suka bola dong? Bola. Coba sebutkan klub favoritnya Bang, dan kenapa? Definitely AC Milan. AC Milan. Ketahuan angkatan berapa? Iya. Kenapa nih AC Milan Bang? Ya, pertama ya, AC Milan itu dulu adalah klub yang sangat legendaris dan relevan terhadap Indonesia karena ada orang-orang Belanda yang asalnya juga dari Suriname, ya. Dan itu membuat saya seakan-akan bahwa klub itu adalah kita-kita juga gitu. Representasi. Orang Indonesia yang dulu sempat ada di Suriname, ya kira-kira begitu. Siap, sangat-sangat nasionalis. Nyambung ke yang ketiga nih Bang. Pasti kan Abang cinta banget Indonesia dong. Kerja aja di perusahaan BUMD nih. Ya. Tapi ada gak Bang, negara lain se-Indonesia yang Abang tuh suka banget dan kenapa Bang? Cekoslovakia. Sekarang negaranya jadi Ceko. Di sana, ketika saya datang, saya melihat bahwa jumlah penduduknya itu semuanya sudah menggunakan angkutan umum. Masih ingat jumlah pelanggan Transjakarta tadi berapa? 1,3 juta ya. Jumlah penduduk Jakarta itu ada 10 juta. Jadi hanya 13% orang yang naik angkutan umum. Di Ceko, dia punya MRT, dia punya tram, dia punya bus. Penduduknya cuma 1,2 juta. Jumlah pelanggan yang naik angkutan umum satu hari 4 juta. Wah, berarti satu orang bolak-balik gitu ya? Itu bisa naik angkutan umum 3 kali dalam sehari. Dan menurut saya itu salah satu benchmark yang terbaik selama ini saya lihat bagaimana sebuah kota, terutama kota Praha ya, untuk membuat warganya mau naik angkutan umum. Asik, oke, keren banget. Keempat Bang, teknik identik sama cowok, walaupun sekarang banyak ceweknya juga. Sebagai seorang ayah nih Bang, kira-kira ada gak value yang bisa di-share gitu ya tentang bagaimana mendidik seorang anak? Kebetulan teknik bukan cowok atau cewek. Anak saya ada cewek di teknik elektro tahun 2024 kemarin. Oh, baru masuk. Oke, bener banget sih. Jadi, udah banyak cewek sekarang. Udah banyak cewek ya? Udah banyak. Nah, kiat saya atau value yang saya tanamkan dalam mendidik anak adalah tough love. Tough love. Saya tetap keras terhadap anak-anak, artinya nilai atau value yang saya anggap benar itu akan saya tanamkan walaupun dengan cara yang keras. Tetapi pada ujungnya ketika dia sudah melakukan dan dia sudah berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang saya ajarkan itu, saya tetap memberikan kasih kepada dia, menyatakan bahwa whatever you do, whatever you achieve, I still love you. Dan kita bukan menghargai resultnya, tapi kita menghargai effortnya. Keren. Terakhir, sebagai orang yang sudah berkeluarga juga nih Bang, tentunya pengelolaan keuangan jadi penting buat kita semua. Tips keuangan singkat dari Direktur Operations Transjakarta. Ada kata-kata yang bilang begini, when your job increase your salary, do not raise your standard of living, but raise your standard of investing. Kita kadang-kadang kalau ada kenaikan gaji, dapat bonus, kita langsung berpikiran pertama adalah dulu gue makan di restoran bintang 3, sekarang gue maunya restoran bintang 4. Itu artinya kita raising the standard of living. Menurut saya kita sebetulnya kita manusia makan 3 kali sehari cukup kok. Mau naik berapapun gaji kita, sebetulnya kebutuhan kita cuma segitu-segitu aja. Ukuran lambung kita cuma sekepal tangan kita ini doang. Jadi tanpa perlu menaikkan standard of living,
kita harus naikin standard of investing. Dan prinsip yang sering kita dengar adalah do not put your eggs in one basket. Menurut saya itu benar, apalagi di periode ketidakpastian ekonomi sekarang, kita harus mencoba berbagai instrumen investasi yang cukup secure. Anak teknik pasti akan bisa survive, jadi jangan terlalu suka untuk spekulatif di hal-hal yang too risky. Ambil yang investment yang secure. Oke, siap. Oke Bang, cukup buat sesi kedua dan thank you banget atas tipsnya, sangat-sangat insightful. Sekali lagi, makasih waktunya. Oke, jangan bosan-bosan. For sure. Ya oke. Bye. Terima kasih. Thank you.